Halo guys, jumpa lagi bersama saya Aris Munab di program Starter Show. Program yang menginspirasi dan menghibur. Karena apa? Karena di program ini guys akan banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang yang punya karya, punya prestasi di bidangnya guys. Dan show karya mereka, prestasi mereka sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk bisa lebih sukses, lebih hebat dan lebih berkualitas. Jadi show jangan kemana-mana, saksikan terus di program Starter Show hanya di Starters TV. Oke guys, masih di program Starters Show dan masih bersama saya Aris Munab. Dan di episode kali ini guys, kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa, istimewa guys. Karena apa? Karena bintang tamu kita kali ini adalah seorang penulis muda dan dia juga seorang sutradara muda yang kreatif dan inovatif. Oke guys, kalian penasaran siapa dia? Langsung aja kita temuin bintang tamu kita kali ini guys. Halo Mas Han, apa kabar? Baik. Oke, terima kasih banyak Mas Han sudah datang ke studio Starter Show. Dan di episode kali ini tentu para pemirsa ingin tahu lebih banyak sosok dan profilnya Mas Han ya kan. Karena selama ini kita lihat Mas Han cukup inovatif, cukup kreatif di dalam hal di dunia film terutama ya. Nah, pertama kita ingin tahu Mas Han. Mas Han ini asalnya dari mana sih? Aku lahir di Depok, Oke. Bogor ya. Sunda Betawi lah. Oke. Oh ya Mas Han, pemirsa dan kita ingin tahu nih awal mula Mas Han itu berkarir terutama di dunia film ya, menggeluti dalam hal sebagai seorang penulis muda, terus juga sutradara muda ya kan. Itu awal mula karirnya seperti apa sih? Coba boleh cerita sedikit Mas Han? Oke. 2010 saya tinggal di Bintaro, itu belajar otodidak selama 3 tahun sampai 2013 belajar penulisan sinematografi. 2013 saya dapat proyek pertama nulis skenario Damar Wulan yang tayang di Indosiar. Itu sekitar 115 episode. Nah, setelah itu 2014 ke 15 saya nulis di SCTV kayak sinetron Surga yang kedua yang diperintahin sama Nabila Shakib, Aspro maksudnya kan, sama Cinta yang Tertukar. Nah, itu di SCTV itu sinetron SCTV. Kalau yang kemarin Damar Wulan itu Genta. Terus aku juga nulis ke MK Mega Kreasi itu FTV Indosiar. Itu 3 judul ya, yang judul-judulnya seperti itu. Lari dari FTV aku ketemu produksi namanya Distira Production di 2015. Dari situ aku nulis program-program mereka. Setelah itu disinilah awal cikal bakal turun gunung dari kru dan ke filmmaker. Oke, keren, luar biasa guys. Dan ya Mas Han sedikit tentu kita ingin tahu nih, menjadi seorang penulis apalagi penulis buat skenario film atau sinetron itu kan butuh kemampuan untuk bagaimana punya imajinasi tinggi ya kan, daya kreatif, terus daya khayal gitu kan. Nah, itu teknik-tekniknya seperti apa sih Mas? Awal itu memang itu bakat itu mungkin secara otodidak atau memang Mas Han pernah sekolah penulis skenario atau seperti apa sih? Boleh ceritakan sedikit Mas Han? Ya, sebelum jadi penulis skenario yang aku bilang tadi, 3 tahun aku otodidak belajar namanya sinematografi. Skenario itu harus tahu namanya ilmu sinematografi. Itu ada interior, exterior, semua establish, montage, insert, itu semua ada namanya sinematografi. Setelah kita tahu basic itu, sebenarnya cerita itu bisa berkembang dengan situasi, dengan yang cara kreatif kita. Nah, ini bilang penulis itu sebenarnya semua orang bisa. Tapi yang bikin beda itu adalah kreatifnya, ya kan? Tesnya, cara dia menulis, cara dia bertutur, cara dia memvisualkan dari skenario gitu kan. Sebenarnya itu balik lagi ke jam terbang juga. Oke, luar biasa.
Oh ya Mas Han, biasanya itu kan kalau penulis skenario itu kan untuk menentukan sebuah cerita itu kan ada yang mereka melakukan secara mengambil tema dari novel atau dari karya-karya fiksi. Dan dari pengalaman Mas Han itu waktu menulis sebuah cerita itu tingkat kesulitannya di mana Mas Han antara fiksi dan realita itu kira-kira lebih berat kemana ya yang coba Mas Han waktu itu rasakan? Nah itu dia, sebenarnya fiksi lebih enak daripada realita karena fiksi itu adalah imajinasi kita tak terbatas. Sementara kalau realita kita harus beradaptasi sama kenyataan yang ada. Dan nggak mungkin seorang ngopi di warung beda sama ngopi di kafe. Secara realita ya kita harus visualkan secara skenario, draft visualnya harus secara nyata gitu. Beda sama kayak fiksi. Fiksi kita bisa anggaplah dia bisa ngopi di bulan, dia bisa ngopi mungkin di luar angkasa, dia bisa ngopi di mana-mana. Fiksi itu fiksi liar, gitu kan. Jadi sesuatu yang nggak terbatas. Sementara kalau yang realita ya itulah. Jadi yang sulit itu sebenarnya yang realita. Gimana caranya biar orang bisa menerima bahwa ini asli, gitu kan. Kita itu mau yang realita yang sulit. Kalau fiksi lebih gampang karena itu kreatif kita. Gitu kan. Imajinasi ya. Imajinasi. Kita akan tarik kemanapun. Betul, itu gampang. Oke, Mas Han luar biasa ilmunya dan berbagi pengalamannya. Dan satu lagi Mas Han, buat teman-teman tentunya yang memang berkecimpung dan berkarir di dunia film, terutama yang mereka mengikuti di penulisan skenario itu, ada nggak sih tips untuk supaya mereka lebih terarah, lebih katakanlah hasilnya lebih kuat, lebih menarik gitu. Boleh coba trik-triknya seperti apa Mas? Ya, pengalaman aku yang udah jalanin sebelum kita menjadi seorang penulis skenario, semua orang bisa menjadi penulis skenario, tapi kita harus belajar namanya sinematografi. Sinematografi ada di Google atau di YouTube. Aku belajar dari situ, sama buku-buku di Gramedia banyak. Kita buka namanya sinematografi, rumus sinematografi. Setelah kita punya basic sinematografi itu, baru kita bisa ngembangin namanya sebuah skenario. Nah makanya untuk pemula belajar dulu basic penulisan skenario, standarisasinya Indonesia ataupun internasional itu kayak hurufnya ya kan, terus spasinya berapa, semua ada standarisasi di sinematografi itu. Itu harus, baru setelah itu yang bikin beda adalah kreatifnya. Oke, luar biasa. Dan halo guys, ternyata memang bicara dunia seni, dunia film terutama itu sangat luas dan sangat menantang dan menarik sekali guys. Apalagi buat kalian yang memang menggeluti dan berkecimpung di dunia film khususnya. Dan hari ini Mas Han sudah membagi ilmunya, membagi pengalamannya, dan terutama tips-tipsnya bagaimana menjadi seorang penulis yang hebat, yang kreatif. Dan ini menjadi inspirasi dan motivasi buat kita guys. Dan oke, terakhir Mas Han, ada pesan-pesan buat teman-teman muda nih yang sedang berkarir di dunia film ya, apalagi menjadi seorang penulis ya kan. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman, silakan. Iya, buat teman-teman jangan patah semangat, terus belajar dan belajar, itu kuncinya. Saya pun juga masih belajar, ya kan. Jadi jangan putus namanya belajar. Biarpun kita udah sekelas penulis senior pun dia masih tetap belajar. Jadi itu aja, belajar aja. Oke, luar biasa. Sebuah question dan kata-kata bijak tentu bahwa belajar sampai akhir dan sampai ke negeri Cina katanya. Dan tentu ilmu itu tidak ada batas dan tidak ada garisnya guys. Jadi sampai dimanapun kalian harus tetap belajar dan semangat. Oke, sampai sini dulu bincang-bincang saya dengan Mas Han, seorang Hans Fauji ya panjangnya, dan seorang muda yang berbakat, yang potensial, dan tentu kehadiran Mas Han di program Starplus Show kali ini adalah memberikan motivasi dan pandangan yang luas buat kita semua guys. Dan sekali lagi terima kasih banyak waktunya, dan kepada Mas Han terima kasih banyak Mas Tuhan.
Sukses selalu dengan karirnya dan tetap semangat. Oke guys, itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan tentunya memotivasi kita untuk terus berkarya, terus semangat. Jangan pernah kalian lelah dan jangan pernah kalian putus asa. Karena apa? Karena masih banyak mimpi yang harus kita raih di depan sana. Oke, sampai di sini dulu di program Star Plus Show. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan tentunya bintang-bintang tamu yang spesial, yang sangat menghibur, menginspirasi, terutama karya-karya dan prestasinya guys. Oke, stay tune terus. Say goodbye. Dadah.